Udah. Terus tadi kan sudah ketemu ya sampai A-nya 0,94. Ini pakai cara kedua, Kak. Oh Saya ya, cara kedua. Ya, pakai cek cara yang kedua aja. hitungan air. Sudah tadi ketemu 0,94 untuk A-nya. Habis itu H plus-nya kan dalam keadaan setimbang. Maksudnya yang di lemahnya itu kan 0,5 plus A. Saya tambahkan, sudah. Jadi dapat 1,44. Itu tapi dalam kondisi milimol. Habis itu baru saya 1,44 itu bagi 150, baru ketemu anunya, baru ketemu H plus-nya. Oh, gitu. Harusnya gini, Jal. Tapi nggak apa-apa sih, kita bandingkan ya dengan kalau misalnya diubah ke konsentrasi semua lebih dahulu. Nah, itu yang saya tadi agak ragu. Nah, soalnya kan ada volumenya. Karena ini kuat dan lemah. Ya, ini HX kan. Campurlah ini 0,1, ini 0,01. Molar. Yang ini 50, ini 100. Berarti nanti hasilnya adalah volumenya 150. Nah, konsentrasinya kita cari dulu kayak gitu. Berarti HX akan ketemu konsentrasinya milimolnya per volume total. Berarti ini 10 per 150. Kalau yang ini 0,5 per 150. Per 150. Yaudah, kita desimalkan dulu aja deh. 1/15 nih, berapa nih 1/15? 1/15 itu 0,0667 gitu ya. 0,06. Terus yang 0,5 berarti 1/300. 0,0333 gitu aja ya. Nah, sip. Nah, baru setelah ini tinggal diidentifikasi. Mana aja yang terionisasi gitu kan. Kan yang kuat dulu dong pastinya dong. Sel dulu. Kalau hasilnya 0,0667, salah, sorry. 333, awalnya nggak ada, berarti hapus yang dihasilkan akan jadi 0,03. Kak, itu 0,003, Kak. 0,003. 0,5 per 150 itu Oh, iya, 1/3. benar. Sorry. My bad. 0 ya ini ya. 0 nih. 0 juga. 0,0033 gitu kan. Sekarang yang kedua, yang HX. Yang HX berarti 0,0033 tambah A. Mula-mula reaksi sisa gitu kan 0,0667. Yang ini 0,0033 kita. Ini belum ada. Min A. Ini min A plus A. Iya benar. Jadinya. Coba saya hitung yang cara ini. KA-nya 10 pangkat min 3. 0,0033 plus A kali A per 0,0667 min A. 10 pangkat min 3. Berarti A kuadrat tambah 0,0033A. Ups. Hanya berapa aja? Sebentar. 1 0,001
Min 0,07 kali 10 pangkat min 3. A-nya 6,29. Loh, jauhnya. A-nya? 6,295. Kok jauh ya? Kali 10 pangkat? Kali 10 pangkat min 3. Oke. Logis aja sih. Berarti H plusnya berapa dong? H plusnya berarti 6,295 tambah 0, tambah berapa tadi? 0,033 ya? 0033. 0033. 0,0033 ditambah 6,295 kali 10 pangkat min 3. Oke, transfer min log. Iya, jawabannya sama-sama 2,017 sih. Tapi angkanya beda. Berapa? pH-nya sama-sama 2,017. H plusnya yang di sini tadi berapa dah? Pokoknya 6,295 tambah kali 10 pangkat min 3 tambah 0,0033. 9,595 kali 10 pangkat min 3. Berapa? 9,595 kali 10 pangkat min 3. Ini diganti 4 deh, ini ganti 4. Biar kan masih ada 3-3-nya tuh di belakang tuh. Kita buletin aja. Kalau jadi 4 itu jadinya berapa? Bentar. Berarti kita hitung ulang di sini. A-nya 1 0,0044 kurangi 0,06. 6,258. 258 ya, apa ketemunya? Kali 10 pangkat min 3. 2,01. 3. pH-nya sih. Itu apanya? H plusnya apa ini? H plusnya ini pH-nya adalah 2,0134. Apa yang beda? H plusnya signifikan nggak berubahnya? Kalau H plusnya seharusnya nggak terlalu sih. 6,258 nggak terlalu berubah ya? Iya, nggak terlalu berubah. Oke, nggak apa sih. Tapi harusnya ya hati-hati aja ya. Sebelum masuk ke setimbangan tuh harus dijadikan konsentrasi dulu pokoknya. Dikejar konsentrasinya. Ya. Walaupun misal di sini dalam bentuk milimol nih, dalam MRS ini. Tapi ketika masuk di KA, dia harus dalam bentuk konsentrasi. Ya. Ini. Nah. Itu sih. Iya. Nomor 1C sama aja sih kayaknya caranya kayak gitu aja. Nah, cuman kalau ada ini nih, nggak apa-apa ya 1C. Nomor 1C juga. Kamu ngertinya gimana? Oh, ada 3 ini. Campuran 100 ml larutan HX 1 molar. 10 ml larutan H2SO4 0,1 molar. Dan NaOH 0,1 molar. Ada 3 ya. Mantap. H2SO4 sama NaOH.
Oh, gini dulu. Dua plus tambah 42 min. Ratus ya. Dia 5 per 200. 1 per 200. 100 per 200. Seperempat puluh setengah 1/40 0,5. Oke. Terus itu 0,025. Berarti di sini jadi 0,05. HX Gimana Jal? Nemu nggak Jal? Nemu. Nah. Sekarang masukin ke setimbangan. Ketemu Jal? Sebentar Kak, ini lagi nyari juga Kak. Oke, sip. Kalau udah ketemu bilang ya, nanti kita bahas. Kuadrat. Berarti 1 0,05 tambah 10 pangkat min 3 dikurang 5 10 pangkat min 4 8,41.
Ada kesulitan? Ya. Bentar, Kak. Tapi kalau misalkan kan saya nyarinya yang asam dulu saya tambahkan. Habis itu nanti dapat konsentrasi H+, baru ditambahkan ke NaOH. Setelahnya itu agak ragu sih, bukan sulit. Oke, itu kita bahas aja deh. Pakai netralisasi, apa enggak? Oh ya benar, pakai netralisasi dulu. Bener kok, pakai netralisasi dulu benar. Pakai netralisasi. Iya benar. Oke. Yang ternetralisasi antara apa dan apa? Reaksi apa dan apa? Antara hasil dari kedua asam itu sama NaOH. Oke. Nanti kita cek ya bedanya apa kalau misalnya ngerjainnya asam kuat sama basa kuat dulu direaksikan. Gak apa-apa, kamu lanjutin dulu pakai cara itu. Nanti akan kita bahas dengan kalau misalnya asam kuat sama basa kuatnya bereaksi dulu. Gitu. pH-nya 2,47. Oke, pH 2,47. Kalau H+-nya berapa? 0,03341. Oke. Ini pakai cara kamu ya? Iya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan kalau misalnya H2SO4 sama NaOH-nya bereaksi lebih dulu. Apa yang akan terjadi, gitu kan? Berarti reaksikan dulu H2SO4 dengan NaOH. NaOH jadi Na2SO4 plus H2O. 2H2O. Ini ada angka 2. Nah, gini ya. 50 kali 0,1 berarti 5. 5. NaOH-nya 5 juga. Enggak ada. Ini banyak. Berkurang siapa nih reaksi pembatasnya? NaOH. NaOH sip. Berkurang 5, ini berarti berkurang 2,5. Sisa 2,5, ini 0. Ini plus 2,5. Nah, tapi nggak dipakai juga sih nanti. H2SO4 masih sisa 2,5 milimol. Nah, sekarang kalau semua larutan ini dicampur, maka volume totalnya berapa? 200. Sip, 200. Berarti konsentrasi H2SO4-nya adalah, ini begitu,
2,5 per? Pasti 5/400. 1/80. 6,25 kali 10 pangkat min 3 gitu ya? Iya. Berarti konsentrasi HX-nya adalah wait. Garis dulu. Berapa? 0,0125, Kak. 1,25. Oh, sorry. Oh ya benar. Yang ini ya? Iya. Ya, 1,25 gini kan? Iya. Sip, thank you. Sekarang HX-nya 1 molar 100 mili berarti 100 milimol. 100 milimol per 200 mililiter. Hasilnya adalah 0,5 molar. Ini kan? Dari Iya. H2SO4 kita akan mendapatkan H plus sebanyak 2,5 10 pangkat min 3 gitu ya. 1,25 kali 10 pangkat min 2. Nah. Min 2. 1/80. Ya, benar. Dari H2SO4-nya doang, kita akan memperoleh H plus-nya berapa? H2SO4-nya doang. 1,25 kali 10 pangkat min 4. Kali 10 pangkat min 2. H plusnya kan? Ya, Oh, H plusnya. ya. H plusnya 2,5 kali 10 pangkat min 2. Hah? Min 2 atau min 3 yang nih? H2SO4-nya sendiri soalnya 10 pangkat min 2. Oh iya kah? Iya. Oh iya benar, sorry ya, salah. Gini ya. Iya. Oke, gini ya. Sekarang HX-nya segini, bener ya kalau HX-nya ya ini ya? Iya, benar. Oke. Kalau HX-nya 0,5. Sip. Berarti sekarang kita masuk ke kesetimbangan. M, R, S, E. HX-nya 0,5. H plus-nya 0,025 gitu ya. Kita jadikan desimal aja. H-nya nggak ada. Berkurang A, bertambah A, tambah A. A 0,025 plus A. Yang ini 0,5 min A. Kemudian KA-nya adalah 10 pangkat min 3. Sehingga bisa kita tulis 10 pangkat min 3 adalah 0,025 min A dikali dengan A per 0,5. Ini plus, sorry, plus. Tulis ulang di atas. Min A. Ini. Nah, berapa tuh nilai A-nya kan gitu. Coba, Jal, dihitungin Jal. A-nya kalau ini ketemu berapa Jal? 0,0128. 0,0128. Sama ya? Sama kayak punyamu ya? Sebentar. Punya saya berapa tuh? H plusnya berapa nih? Aduh, A-nya kemana nih? H plusnya jadinya 0,0128. Oh, H plusnya ya? Tambah Wait. Enggak dong. Masa lebih kecil dari 0,025? Harusnya lebih besar dari 0,025. Coba aja. Ntar saya hitung ulang. Oke. 1. Habis itu 0,5 min A. Kalikan 10 pangkat min 3. 5 kali 10 pangkat min 4. Min 10 pangkat min 3A. 10 pangkat min 3A ditambah 0,025. 25A 0,026. 0,026? Iya, 0,026A. Oh ya, benar. Yang terakhir minus 5 kali 10 pangkat min 4.
A-nya berapa A-nya? 0,0128. Betul. Itu A-nya ya? 0,01. Ya, itu A-nya. Oke. Kalau H-nya berarti berapa sekarang? 0,0378. Ini ya? Kalau diambil pembulatan tadi. Nah. PH? pH-nya 1,422. Jauhnya. 1,422. Masa? Ya. 1,422. 0,038. 378. Ya, 38 juga. Wow, 0,0378 atau 38 lah ya. Oh ya, 1,42. 22. Beda. Nah, Tapi ya memang perubahannya lumayan sih, Kak. Soalnya kalau dibanding punya saya itu kan yang 0,03341, perbedaannya ada sekitar 0,0 berapa itu? Jauh, 43. ini kamu pH-nya 1,47 apa 2,47 nih? 2,47. Nggak tahu loncat kayak. Coba cek dulu lagi. Iya, kayaknya salah hitung sih ini. Setelah hitung ya kayaknya. Iya. 1,47 kok, 1,47. Nah, ini. Sebenarnya nggak jauh beda sih hasilnya. Berarti oke-oke aja kalau misal cari dulu 1,47. H+-nya, terus direaksikan dengan NaOH. Kayaknya fine-fine aja kalau kayak gitu. Tapi amannya gini sih. Yang paling Amannya aman yang itu kuat dulu. adalah pokoknya kondisi Yang kuat bereaksi. kesetimbangan itu adalah kondisi yang paling akhir. Nah, gitu. Nah. Oh, gitu. Berarti nanti dia sebagai yang mengalami kondisi kesetimbangan di akhir kan? Iya, benar. Di akhir. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Jal? Nggak ada sih. Sudah. Oke, kalau misal aku kasih satu lagi kasus ya sebelum kita tutup ya. Masih ada waktu 10 menit kok. Bentar Kak, kalau misalkan seperti ini tadi ya, kan tadi kata Kakak kan misalnya yang kesetimbangan itu kan tadi sebagai yang paling akhir. Seandainya kita mempertimbangkan air tadi itu gimana? Berarti bareng kesetimbangannya sama air. Asam lemas sama airnya bareng. Asam lemas sama airnya bareng? Ya, kesetimbangannya. Berarti Jadi kayak nanti dua-duanya jadi A sama-sama. plus B gitu nanti. Jadi akhir. Oh, kayak tadi. Ya. Sekarang misalnya gini, Jang. 100 ml asam lemah HX, tetap sama ya, HX-nya kayak yang di soal. 1 molar ditambahnya sama NaOH 0,01 molar 20 ml. Nah, coba tuh gimana tuh? Ini cara 1 punya Rizal. Ini cara 2 alternatif. Berarti
Sebentar. Berarti kurang. Udah, Kak. Udah. Kamu gimana cara ngerjainnya? Saya ngerjainnya pertama reaksi antara HX dan NaOH. Itu nanti bentuk reaksi pembatas. Nah, nanti diketahui kan masing-masing konsentrasi dari HX sama NaOH campuran. NaOH yang dicampur. Dapat konsentrasinya, habis itu saya menentukan reaksi pembatasnya. Sip. Berarti HX-nya berapa nih? HX-nya 0,83. 0,83. Oh, konsentrasi langsung ya? Iya, saya konsentrasi langsung. 0,83. 0,83. NaOH-nya? NaOH-nya 1,667 kali 10 pangkat min 3. 1,67 kali 10 pangkat min 3. Oke. Habis ya NaOH-nya ya? Ya. Terus HX-nya sisa berapa? HX-nya sisa, sebentar, 0,83 kurang 1,67 kali 10,3. 0,82833. 0,823. 3 gitu aja ya. 828. 833 gitu. Ya, 0,8283 juga nggak apa-apa. Oke, sip. Ini sisa 67 kali 10 pangkat min 3. Terus habis ini diapain, Jal? Habis itu saya pecah HX-nya. HX-nya itu kan dia sama lemah. Jadi HX menjadi reaksi kesetimbangan H plus tambah X min. Habis itu sebagai konsentrasi awal dari HX tadi, nanti baru yang 0,8283 tadi itu dikurangi A, yang H plusnya tambah A, X min-nya tambah A. Gitu. X min-nya awalnya ada nggak? H plus-nya awalnya ada nggak? H plusnya nggak ada. Kalau X min? X min-nya nggak ada juga. Masa nggak ada? Cek lagi. Oh, NaX ya? Nah, NaX kan garam. Dia terdisosiasi total. Ya. 1,67 kali 10 pangkat min 3. Iya, itu. Iya, nggak ngeliat garamnya. Aduh. Udah bener kok caranya kayak gitu. Tinggal kurang teliti aja yang bagian ini ya. Nanti dihitung ya, Jal ya. Nah, aku mau nunjukin apa namanya? Cara alternatif. Kalau hasilnya kayak gini, sisanya kayak gini tuh berarti ini namanya larutan apa aja? Sistem larutan Dia apa? larutan buffer. Buffer, good. Nah, nanti silakan kamu bandingkan. H plus, Ka, Na dikalikan mol N garam asam per mol berapa? basa konjugasi. Terus kamu bandingkan pakai cara ini, hasilnya Mana seberapa jauh berapa perbedaannya, gitu ya? Oh, iya. Oke. 2 minutes left. Ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi sebelum kita akhiri, Rijal? Oh iya. Ya,
Ya, alhamdulillah sih sekarang saya sudah tahu lah yang benernya gimana kalau dalam menghitung pH ini. Oke, Soalnya siap. sebelumnya saya banyak salah konsep, Kak. Soalnya karena pertama nggak ada yang penghitungan tentang air itu, terus ya ada beberapa lah yang saya dapatkan, misalnya kayak yang campuran asam lemah dengan asam lemah tadi itu. Nah, itu termasuk salah satu yang pelurusan konsep. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip lah. Mungkin Biasanya sisanya pakai yang saya, dibuku langsung aja gitu ya. iya. Jadi Terus? memang kebanyakan hasilnya saya nggak akurat. Dan itu Hmm, nggak pasti. Makanya saya agak ya. ragu. Ya, semoga keraguannya satu persatu bisa terjawab ya. Kalau Iya. yang ini Jal, apa yang di modul ini, kamu udah pelajari sampai mana? Dari yang modul, untuk yang grafik masih saya lewat ya, Kak. Soalnya yang grafik ini kan masih, kalau berhubungan sama kurva, saya masih belum terlalu. Oh Tapi gitu kalau ya. misalkan yang soal-soal mendasarnya, alhamdulillah hampir semuanya sudah. Kapasitas buffer udah kamu pelajari? Nggak semua sih, maksudnya soalnya belum semua tak kerjakan. Oh gitu Ada ya. beberapa. Yang kapasitas buffer ya, yang ini tuh, nah ini kapasitas buffer tuh nggak ada di sekolah soalnya. Oh gitu, Nggak ada ya. definisinya nanti. Saya pelajari. Nah Maksudnya saya sama kerjakan ini susah. Jal, yang nggak ada di sekolah tuh. Literasi aman sih, kayaknya ada aja di sekolah. Iya, ada. Yang asam lemah poliprotik, yang grafiknya tuh ada 2 lonjakan kayak gini. Nah itu, ya itu nggak dipelajari Nah ini nggak sekolah. dipelajari. Nah kayak gini, nah sip. Itu sih sama nanti baru problem solving. Sebenarnya problem solving nih kalau yang OSK aman aja sih, gampang-gampang aja kok. Iya. Kayak yang OSP, mulai OSP, OSN, nah itu agak challenging. Yang harus pakai kesetimbangan, kayak gitu. Nanti ada keterkaitan sama yang kimia organiknya nggak, Kak? Kalau misalkan kayak gini. Kalau kimia organiknya, yang paling berkaitan tuh bagian ini. Asam basa Bronsted-Lowry sama Lewis. Nah, nanti ada istilah yang namanya organik, asam organik, basa organik, terus ada istilahnya nukleofil, elektrofil. Elektrofil. Nah, Yes. sebenarnya ini konsepnya tuh asam basa Bronsted-Lowry sama Lewis sebenarnya. Iya. Tetap ada hubungannya walaupun ya dikit. Sama nanti kesetimbangan ini hubungannya tuh nanti sama KSP, terus kesetimbangan Iya, skala KSP. kompleks kayak gitu tuh sebenarnya itu kesetimbangan juga caranya gitu. Iya. Sama Itu saya juga konsepnya. sudah belajar. Kan Tapi objek. mungkin kalau ada waktu mungkin Kak, atau mungkin saya bisa tanya-tanya sendiri nanti malam misalnya. Oh ya, Soalnya boleh. saya di bab yang utamanya KSP ya. Itu masih agak lemah secara dasar. Oh Soalnya ya. bisa, maksudnya saya ngerti untuk ininya konsepnya. Cuma secara dasarnya saya masih lemah karena kebanyakan masih agak salah. Mungkin dalam pemahaman konsep dan segala macam itu masih agak salah. Oh ya, boleh, bisa nanti kalau ada pertanyaan tanya aja lewat chat Penempatan maksud. Iya. atau kalau saya pas lagi free bisa telepon atau apa. Iya, oke. Ya sudah Kak, makasih. Makasih Oke, banyak. kita tutup ya. Kita akhiri dengan berdoa. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Oke, thank you. Rizal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow ya.